Austerlitz atau yang dikenal sebagai Pertempuran Tiga Kaisar adalah salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Eropa. Perang ini menghadapkan Napoleon Bonaparte yang tengah berada di puncak kejayaannya dengan Kaisar Rusia, Alexander I, serta Kaisar Austria, Franz II yang sedang berjuang mempertahankan eksistensi dan pengaruh mereka. Pertempuran ini bukan sekedar adu kekuatan militer, melainkan pertarungan strategi, ambisi, dan legitimasi kekuasaan yang menandai lahirnya sebuah kekaisaran baru yang mendominasi daratan Eropa pada satu dekade berikutnya. Sejak meletusnya Revolusi Prancis, benua Eropa tak pernah benar-benar mengenal kedamaian. Tatanan lama yang selama berabad-abad menopang kekuasaan raja-raja Eropa mulai goyah, diguncang oleh gelombang revolusi, perang dan ide-ide baru tentang kebebasan serta kedaulatan rakyat. Kebangkitan Prancis pasca revolusi pun segera memicu kegelisahan besar di kalangan monarki Eropa. Bagi kekuasaan lama, Prancis bukan sekedar musuh militer, melainkan ancaman ideologis dan politik yang dapat mengguncang legitimasi kekuasaan mereka. Koalisi demi koalisi pun dibentuk untuk membendung meluasnya pengaruh Prancis, namun justru berakhir dengan kekalahan. Dari kekacauan inilah muncul seorang jenderal muda bernama Napoleon Bonaparte. Kemenangannya di Italia dan Mesir memperkuat posisinya sebagai tokoh sentral dalam politik Prancis, sementara ketidakstabilan internal di Paris membuka jalan baginya untuk mengambil alih kekuasaan. Pada Desember 1804 di Katedral Notre Dame, Napoleon melangkah lebih jauh. Di hadapan para bangsawan dan pemuka gereja, ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis, sebuah simbol bahwa revolusi telah melahirkan sebuah kekaisaran baru. Saat itu, Eropa belum pernah menyaksikan kenaikan kekuasaan yang begitu cepat dan dramatis, dari seorang putra bangsawan Kostrika yang miskin menjadi penguasa Prancis hanya dalam waktu sedikit lebih dari 10 tahun. 8 bulan setelah penobatan Napoleon, Kekaisaran Prancis bersama sekutunya Spanyol kembali terlibat konflik dengan Inggris. Napoleon telah mengerahkan sekitar 180.000 pasukan di sepanjang pesisir selat Inggris, bersiap untuk sebuah invasi besar. Namun dikarenakan Angkatan Laut Kerajaan Inggris masih menguasai lautan, penyeberangan ke Kepulauan Britania hampir mustahil dilakukan. Di sisi lain, Inggris juga tidak mampu melawan dominasi Prancis secara langsung di daratan Eropa. Karena itu, Perdana Menteri Inggris, William Pitt berupaya membangun sebuah koalisi besar Eropa untuk melawan Napoleon. Pitt pun berhasil menggalang dukungan terutama dari kalangan monarki Eropa yang memandang Napoleon sebagai produk berbahaya revolusi Prancis, sekaligus ancaman serius terhadap tatanan lama benua tersebut. Austria, Rusia, Swedia, dan Napoli pun bergabung dengan Inggris dalam sebuah aliansi yang dikenal sebagai Koalisi Ketiga, dan bersama-sama mereka menyusun rencana ambisius berupa serangkaian serangan gabungan untuk menghantam Prancis. Menyadari ancaman, Napoleon segera mengambil tindakan. Ia memutuskan untuk menyerang lebih dahulu sebelum pasukan sekutu sempat bergabung dan memerintahkan tentaranya yang sekarang bernama La Grande Armée untuk bergerak melintasi Sungai Rhine menuju Eropa Tengah. Sasarannya adalah tentara Austria di bawah Jenderal Mack yang telah maju terlalu jauh ke wilayah Bavaria dan tanpa disadari berada dalam posisi berbahaya karena terisolasi dari tentara sekutu lainnya. Napoleon mengetahui bahwa Mack dapat dengan mudah dipukul mundur, tetapi setelah itu ia berpotensi bergerak ke timur untuk bergabung dengan tentara Rusia di bawah pimpinan Kutuzov. Sebab itu, ia memerintahkan Marsekal Murat untuk melakukan serangan pengalih perhatian melalui hutan hitam, sementara sebagian besar pasukan Prancis bergerak cepat mengepung tentara Mack dari arah utara. Dengan memecah pasukannya ke dalam satuan-satuan tempur mandiri, Napoleon tidak hanya menyamarkan arah serangan utamanya, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas gerak pasukannya. Mack baru menyadari kesalahan fatalnya ketika semuanya telah terlambat. Satuan-satuan Prancis telah menyeberangi Sungai Donau di belakangnya, menutup semua jalur. Serangan balasan Austria gagal menembus kepungan, sementara bantuan Rusia di bawah Kutuzov masih terlalu jauh untuk memberikan pertolongan.
Akhirnya di Ulm pada 19 Oktober 1805, Jenderal Mack menyerahkan seluruh tentaranya kepada Napoleon. Pasukan Prancis pun menawan hampir 60.000 tentara Austria, pukulan pertama yang menghancurkan pasukan koalisi bahkan sebelum pertempuran besar terjadi. Kampanye Ulm ini dianggap sebagai salah satu kemenangan paling penting sepanjang karir militer Napoleon. Di sisi pasukan Rusia, Jenderal Mikhail Kutuzov bergerak dengan penuh kewaspadaan. Mendengar kabar penyerahan Austria di Ulm, Kutuzov menyadari bahwa pasukannya tidak cukup kuat untuk menghadapi Napoleon sendirian. Kelelahan akibat perjalanan panjang dari Rusia membuat situasi semakin genting, sehingga ia pun segera memerintahkan mundur. Napoleon pun segera melakukan pengejaran. Pasukan Rusia bertempur dengan sengit, namun tidak mampu menyelamatkan ibu kota Austria, Wina, yang diduduki pasukan Prancis pada 13 November 1805. Kutuzov berhasil meloloskan diri ke Olmutz di wilayah Republik Ceko saat ini, tempat ia bergabung dengan bala bantuan, serta Kaisar Rusia Alexander dan Kaisar Austria Franz yang hadir secara langsung. Napoleon sangat frustasi karena Kutuzov berhasil lolos. Namun pada saat itu, pasukannya sendiri juga telah kelelahan dan berada jauh dari Prancis, sementara musim dingin semakin mendekat. Karena itu, satu-satunya jalan adalah memaksakan terjadinya pertempuran penentu secepat mungkin. Untung bagi Napoleon, Kaisar muda Rusia yang berusia 27 tahun dan haus akan kejayaan mengesampingkan kekhawatiran komandannya dan bersikeras hendak menghadapi Napoleon di medan perang. Ketika tentara sekutu mendekat, Napoleon memerintahkan pasukan-pasukannya untuk segera berkonsentrasi di medan pertempuran yang telah ia pilih dengan cermat di dekat kota Austerlitz. Napoleon mengawasi penempatan pasukannya hingga larut malam, lalu tidur hanya beberapa jam di samping api unggun. Pagi 2 Desember 1805, cuaca di sekitar Austerlitz terasa dingin dan cerah, diselimuti kabut tebal. Dua tentara dengan jumlah yang sedikit timpang saling berhadapan di medan perang. Di satu sisi, berdiri Napoleon Bonaparte dengan 72.000 tentara, sementara sisi lain terdapat tentara sekutu dengan jumlah 85.000 tentara. Pihak sekutu juga memperoleh keuntungan dengan menguasai dataran tinggi Pratzen, sementara Korps 3 Prancis di bawah Marsekal Davout masih dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Saat itu, Napoleon sendiri sengaja melemahkan sayap kanannya untuk memancing sekutu agar menyerang posisi tersebut, sehingga ia dapat melancarkan serangan balasan ke dataran tinggi Pratzen dan membelah tentara mereka menjadi dua. Rencana berani ini sendiri bergantung pada ketepatan prediksi atas pergerakan sekutu, kedatangan cepat Korps 3 Davout yang akan membantu sayap kanannya mempertahankan posisi, serta waktu serangan balasan yang tepat. Benar saja, pada pukul 7 pagi, pasukan sekutu menyerang di sektor ini, menjadikan pasukan Prancis perlahan mundur dari desa Telnitz. Akan tetapi, rencana pihak sekutu tidak berjalan seperti yang diinginkan. Kabut pagi dan keterlambatan datangnya perintah menyebabkan kebingungan dan penundaan, sehingga baru 1 jam kemudian, 3 kolom pertama pasukan sekutu mulai bergerak. Tak lama kemudian, pertempuran sengit meletus di sekitar desa Sokolnitz. Pada saat yang kritis, Korps Marsekal Davout setelah melakukan force march sejauh 110 km hanya dalam 2 hari, akhirnya tiba di medan tempur untuk membantu sayap kanan Prancis. Sekitar pukul 9 pagi, Brigade Infanteri Terdepan Davout berhasil merebut kembali Talnitz sebelum kemudian dipukul mundur. 2 brigade Davout lainnya kemudian memperkuat pasukan Prancis di Sokolnitz. Ketika kabut mulai menipis, Napoleon melihat bahwa, seperti yang ia harapkan, sayap kiri sekutu telah meninggalkan dataran tinggi Pratzen. Ia pun memerintahkan Korps 4 di bawah Marsekal Soult untuk memulai serangan. Dari balik kabut tebal, 2 divisi infanteri Prancis tiba-tiba muncul dan bergerak lurus menuju pusat pertahanan pasukan sekutu, sehingga membuat para komandan mereka terkejut dan terlambat bereaksi. Jenderal Kutuzov pun dengan tergesa-gesa mengatur pertahanannya.
2 jam pertempuran berdarah menyusul, tembakan senapan berlangsung begitu cepat dan sengit sehingga kedua belah pihak segera kehabisan amunisi dan beralih ke serangan bayonet. Menjelang pukul 11 pagi, pasukan Prancis berhasil menguasai dataran tinggi tersebut sekaligus menghantam jantung pertahanan sekutu dan menciptakan sebuah celah besar yang membelah formasi mereka. Di sektor utara, pertempuran kavaleri berskala besar pun terjadi. Saat itu, pasukan Rusia sempat merebut desa Bosolnit sebelum akhirnya dihentikan oleh tembakan meriam Prancis dari Bukit Santon. Serangan oleh kavaleri berat Prancis akhirnya memukul mundur pasukan sekutu, memungkinkan mereka untuk maju dan merebut Blasovik serta Kruk. Di sisi lain, Duke Konstantin yang memimpin Garda Kekaisaran Rusia mengarahkan cadangan terakhir sekutu untuk merebut kembali dataran tinggi Pratzen. Napoleon yang telah maju ke dataran tinggi tersebut kemudian mengerahkan kavaleri gardanya sendiri. Dalam bentrokan jarak dekat yang brutal antara kavaleri elit kedua kubu, pasukan berkuda Prancis akhirnya berhasil mengungguli lawannya dan keluar sebagai pemenang. Dengan formasi pasukan musuh yang telah terbelah, sekitar pukul 2 siang, Napoleon memerintahkan 4 divisi untuk berbelok ke selatan, mengurung sayap kiri sekutu yang masih terjebak dalam pertempuran di sekitar Sokolnitz dan memutus jalur mundur mereka. Diserang dari 3 arah sekaligus, pasukan sekutu akhirnya panik dan terpaksa melarikan diri ke selatan dengan menyeberangi danau yang beku. Pasukan Prancis kemudian melepaskan rentetan tembakan artileri yang memecahkan lapisan es, sehingga menyebabkan sebagian pasukan sekutu tewas tenggelam. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar bagi Prancis. Saat itu, Napoleon dan pasukannya menawan lebih 10.000 prajurit musuh dan merebut 45 panji perang. Sekitar 36.000 tentara sekutu gugur atau jatuh sebagai tawanan, sementara korban di pihak Napoleon hanya berkisar 9.000 orang. Ribuan korban tewas dan terluka dari kedua belah pihak bergelimpangan di medan pertempuran, dan banyak di antaranya dibiarkan tanpa perawatan selama berhari-hari. Pertempuran 3 Kaisar, demikian pertempuran ini dikenal dalam sejarah, merupakan pukulan telak bagi koalisi ketiga. Ketika pasukan Rusia mundur kembali ke Rusia, Kaisar Austria, Franz II terpaksa menandatangani perjanjian memalukan dengan Prancis, yaitu menyetujui pembayaran ganti rugi sebesar 40 juta franc, serta menyerahkan banyak wilayah sebagai imbalan atas perdamaian. Kemenangan di Austerlitz semakin menegaskan kejayaan Napoleon di daratan Eropa. Namun di saat yang sama, bayang-bayang kekalahan armada Prancis-Spanyol melawan Inggris di lepas Tanjung Trafalgar mengingatkan bahwa kekuasaan Napoleon memiliki batas yang tak mampu ditembus. Inggris menguasai lautan, sementara Prancis mendominasi di daratan. 2 kekuatan raksasa berdiri berhadap-hadapan, namun terkurung dalam domainnya masing-masing. Austerlitz bukanlah akhir dari perang, melainkan awal dari babak baru konflik yang lebih luas dan lebih dahsyat. Eropa belum memasuki masa damai, melainkan bersiap menghadapi 1 dekade pergolakan yang akan menentukan nasib sebuah benua dan menguji hingga batas terakhir ambisi seorang kaisar bernama Napoleon Bonaparte.